Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pram. Tatap muka yang ke-11 di mata kuliah agroekologi. Kita akan membahas agroekologi tradisional. Bagaimana agroekologi tradisional mulai dari kita mengenal sejarah ya. Pertanian primitif yang pertama. Sejarah pertanian adalah pertama kita primitif. Pertanian diawali pada era Neolitik atau zaman batu. Di Timur Tengah sekitar 12.000 tahun yang lalu sistem irigasi sudah mulai ada, sistem membajak telahan sudah mulai ada. Di Amerika kurang lebih 6.000 sebelum Masehi pertanian tertua adalah di Meksiko, dan juga di Asia Timur dan Tenggara sekitar 300 sebelum Masehi sudah mengenal sistem irigasi ya, sudah mengenal sistem irigasi dan juga sistem pajak pada 2000 sebelum Masehi di Cina ya, tapi sangat tradisional sekali ya. Perkembangan pertanian di Indonesia tentunya kita lihat dari perkembangan pertanian tahun 50-an ya, tahun 50-an kita akan mengenal jenis atau varietas lokal, adaptasi lingkungan lokal, masukan non kimia, produksi rendah dan lainnya. Memang dari tahun ke tahun memang menurun terus permasalahannya ya di bidang pertanian khususnya untuk produksi. Pertanian tradisional atau tradisional agriculture itu merupakan sistem pertanian yang didasarkan pada pengetahuan praktek-praktek asli masyarakat setempat dan telah berkembang dari generasi-generasi. Dan juga kita mengenal pertanian subsistem atau subsistem agriculture, suatu sistem di mana sistem pertanian di bagian terbesar hasil konsumsi dikonsumsi oleh produsen. Itu setelah kita mengenal sejarah, kita mengenal pertanian yang ada di Indonesia. Nah, pertanian tradisional merupakan bentuk asli pertanian hasil koevolusi sistem sosial budaya lokal dan lingkungan, memperlihatkan ekspresi rasional dan ekologi melalui kemampuan intensif kearifan lokal dan sumber daya alam setempat, termasuk pengelolaan keanekaragaman hayati pertanian dalam bentuk sistem pertanian yang beragam tanpa akses pada input eksternal, modal dan pengetahuan ilmu modern. Tadi masih tergantung dengan alam semuanya ya, mulai dari menanam nunggu hujan dulu gitu kan, pertanian berpindah, dan juga akan nanti ya menanam tanaman-tanaman yang hasil dari in situ, tanaman-tanaman lokal asli situ gitu ya. Di masa lalu kegiatan pertanian ya itu adalah mengubah dan menggantikan vegetasi alami ya, di hutan-hutan tebang ya mulai dibakar dan lain-lainnya ya. Harapannya sih menambah unsur hara gitu kan, membunuh lemah, mempermudah kegiatan pertanian dan lainnya ya tuh kan. Itu masa lalu seperti itu kan. Sekarang karena berarti polusi ya, karena memang ditebang dan dibakar karena memang lebih mudah dan cepat, tapi dampaknya lingkungan adalah polusi udara. Objeknya ya landscape pertanian, faktor-faktor dalam mempelajari interaksi agroekosistem dan ekosistem alami, manajemen tingkat landscape dan lainnya. Ini kebakaran seperti itu di Jambi ya tahun 98 ya. Ini testimoni dari petani, tanam ubi kayu terus menerus, tanam menjadi panas ya, karena memang tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang sangat responsif terhadap unsur hara sehingga cepat sekali menyerap unsur haranya. Banyak menyebutkan tanaman rakus unsur hara, tapi saya kurang sepakat. Saya lebih menanggapi tentang tanaman yang sangat responsif. Nah, landscape pertanian di Lampung ya, di Lampung Barat ya, di atas itu gunung ya, tanaman-tanaman yang ada di pegunungan karena kemiringan cukup terjal juga sampai 45 derajat ya. Di bawahnya agak dingin-dingin ya, jadi ada kopi, coklat ya, teh dan lainnya gitu kan. Dan di bawah lagi tentunya adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan sinar matahari tinggi ya, dan juga air yang banyak, tanaman padi, sayur mayur, jagung dan lainnya. Ini hutan lindung ya, hutan lindung itu yang di atas itu yang kita garis merah hitam ini ya, kita garis hitam ini hutan lindung. Kegiatan pertaniannya adalah menebang dan membakar vegetasi hutan alami, ini yang harus ditinggalkan, menanam jenis tanaman baru, dan juga mengolah tanah, memupuk dan memanen. Ini bagaimana sih kegiatan pertanian di Indonesia, sangat tradisional semuanya ya.
belum mengenal alat-alat mekanisasi yang modern. Perkembangan pertanian lokal atau pertanian tradisional itu asli ya, pertanian asli berbasis pada ekologi, berbasis pada keanekaragaman hayati dan lain-lainnya. Tadi sudah kita sebutkan. Pertanian konvensional, pertanian revolusi hijau dan pertanian industri. Pertanian yang padat teknologi, padat modal, efisien, tanamannya seragam, skala luas, orientasi pada produksi dan profit keuntungan. Tentunya juga kita mengenal adanya pertanian berkelanjutan, pertanian yang layak ekonomi, layak sosial, layak budaya, layak lingkungan, layak kesehatan, HAM, terpadu dan holistik menyeluruh ya. Yang ketiga tentunya kita mengenal pertanian modern ya, pertanian modern dengan padat modal, padat padat teknologi ya. Artinya memang beralih dari pertanian yang horizontal ke vertikal, arti naik ya. Ini beberapa jenis tanaman terkait dengan agroekologi dan potensi ekonominya. Tanaman jeruk dataran rendah ya, umurnya 210 hari, menguntungkan ya. Kedelai menguntungkan, dataran rendah ya. Timun dataran rendah. Tebu, terong, melon dataran rendah semua dan sangat menguntungkan semua. Yang kurang menguntungkan ya, tanaman kacang ya, kurang menguntungkan karena harga jualnya rendah. Sawi ya, ini kalau tidak menyertakan pasar sendiri juga rendah. Wortel juga begitu ya. Kacang panjang, bawang merah ya, bawang putih juga tidak menguntungkan karena di luar negeri lebih efisien sehingga harganya mampu berkompetisi di kita, di impornya kuat. Jadi ini Indonesia tertantang bagaimana sih berproduksi dengan modal yang kecil ya, modal yang kecil dengan hasil yang besar. Nah, pertanian modern mestinya seperti ini ya. Dari horizontal menyamping menjadi vertikal naik ya. Semuanya bisa kita kondisikan mulai dari penyinaran, pemupukan, kelembapan ya, kelembapan udara dan juga hama pun juga sangat terkendali karena memang di satu ruangan ya. Apakah ini cukup menguntungkan? Ya, saya sih sederhananya, kalau dilakukan ya dilakukan dan udah bertahan sekian tahun berarti untung. Kalau saya seperti itu aja. Karena kalau nggak untung ya mungkin dilakukan. Kalau orang ekonomi kan akan mengenal yang namanya FS atau kelayakan usaha. Kalau nggak layak ya nggak mungkin dibuat atau nggak mungkin bertahan gitu ya. Ini artinya pertanian-pertanian yang smart agriculture. Kesimpulannya bahwa pertanian primitif, tradisional dan modern ya. Kalau dulu primitif menggunakan lahan kering ya, atau berpindah-pindah, tradisional menggunakan lahan menetap, menerima apa adanya dari alam, bergerak ke pertanian modern, penggunaan lahan menetap serta mempunyai pemikiran untuk mengembangkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini sudah mulai kelihatan indikator-indikatornya ya. Kesimpulan pertama adalah sejarah pertanian kuno ya, mulai dari purba, tradisional, modern, revolusi hijau dan juga tanaman sehat. Ini sudah kesimpulannya bisa kita ambil kemanfaatan untuk agroekologi yang bersifat tradisional. Matur nuwun Gusti, tasih diparingi wedal kangge nyawang enjang menika. Mugi kawula tansah saged eling lan syukur dumateng Paduka. Matur nuwun. Terima kasih untuk tatap muka yang ke-11 agroekologi tradisional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.